Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang kiranya menarik untuk bisa diperhatikan ke depannya. Untuk IHSG ditutup tidak terlalu bagus karena pada perdagangan kemarin atau perdagangan hari Jumat yang lalu mengalami penurunan 1,31%. Memang tidak membuat low yang lebih rendah daripada low yang ada di hari Kamis, di mana hari Kamis low-nya 6683 dan pada hari Jumat low-nya tuh di 6695 dan posisinya closing di support ya teman-teman. Dimana support yang kita sempat buat adalah di area 6707 ataupun kita bisa pakai angka bulat psikologisnya di 6700. Kalau misalnya hari Senin mau mantul atau bisa mantul, ada potensi ngetes 6787. Tapi kalau kemudian area 6700 ini dijebol, ada potensi terus mengalami pelemahan menuju ke area 6600. Tentu tidak ada yang bisa 100% memprediksi di mana bottom IHSG. Yang bisa kita lakukan adalah melihat dan menunggu di area support-support yang ada. Apakah terjadi perlawanan atau malah terus mengalami penurunan ke bawah ya teman-teman. Jadi silakan dipantau area 6700 sampai 6600. Kiranya area tersebut mampu menahan IHSG, karena kalau turun terus ada potensi ngetes area support yang jauh ada di bawah. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, memang dari awal sesi terus mengalami pelemahan. Walaupun candle pada hari Kamis cukup bagus, ternyata tidak mampu mengalami perubahan berarti. Total transaksi 13,6 triliun dengan 185 saham mengalami kenaikan dan 347 diantaranya mengalami penurunan. Kembali asing melakukan net sell foreign ya di pasar regional 1,44 triliun, dan bisa kita lihat Desember ini hampir setiap harinya ditutup dengan merah. Jadi kita harus berhati-hati dan harus memantau support-support dari saham yang kita miliki. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah PTBA. Saham PTBA pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 2,16%. Salah satu saham yang sempat dianalisa ya teman-teman, ada potensi bikin inverted head and shoulders. Karena di sini ada waktu koreksi, kita tunggu di area supportnya sampai kisaran area 3640. Tapi ternyata kalau kita lihat candle hari terakhir tidak terlalu bagus, yang artinya ada potensi akan terus mengalami pelemahan. Dan kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, di sini malah kita bisa lihat sebuah pola yaitu head and shoulders ya teman-teman. Nah, kurang lebih head and shoulders-nya seperti ini. Kalau misalnya besok turun kita pakai area 3610, maka ini akan mengkonfirmasi head and shoulders-nya, yang artinya saham PTBA bisa mengalami koreksi ya teman-teman, koreksi lanjutan, dimana head and shoulders-nya itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah left shoulder, lalu ini adalah head-nya, dan yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder-nya. Posisinya memang belum breakdown ya teman-teman, jadi area 3610 menjadi area yang cukup krusial, karena kalau misalnya jebol ada potensi PTBA dapat mengalami koreksi lanjutan.
Di mana koreksi lanjutannya kita akan letakkan di bawah 3610. Kalau misalnya lanjut turun ya teman-teman, ada potensi untuk mengalami penurunan lanjutan menuju ke area kisaran 3370. Dan kita lihat di time frame daily bahwa area 3300-an memang di situ ada support ya teman-teman, tapi tentu sebelum menuju ke area 3300 saham PTBA ada potensi untuk mengalami pantulan di area support yang ada di sini ya teman-teman. Di area dimana waktu itu saham PTBA setelah turun sempat tertahan kisaran area 3430. Jadi kita akan tunggu pada perdagangan hari Senin kalau misalnya mampu tertahan di area 3610, resistennya 3840. Tapi kalau ternyata malah lanjut turun dan mengkonfirmasi head and shoulders, ada potensi menuju ke area support terdekatnya di 3430 serta penurunan untuk targetnya di area 3370. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Adaro, masih satu sektor daripada PTBA. Saham Adaro pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 1,60%. Masih berada di atas area supportnya, karena supportnya kita pakai area 3650. Dan posisinya memang cukup tertekan ya teman-teman, saham-saham yang ada karena IHSG-nya juga tertekan. Dan kalau misalnya area 3650-nya jebol, ada potensi untuk Adaro kembali mengalami pelemahan menuju ke area 3460. Dan kita akan pantau ya teman-teman pergerakan selanjutnya yang bisa dilihat dari saham Adaro. Memang kita lihat bahwa secara volume tidak terlalu baik ya, karena cukup banyak volume merah-merah pada saat dia mengalami kenaikan. Dan ketika kita masuk ke time frame 1 jam, pola pergerakannya mirip dengan saham PTBA. Di sini ada left shoulder, lalu di sini ada headnya sampai area high-nya tuh di 3930. Dan ini di sebelah kanan ada right shouldernya. Berbeda dengan PTBA yang belum breakdown, kalau Adro ini walaupun di daily-nya masih kita tahan sebagai area support 3650, tapi secara time hourly-nya sebenarnya ini udah jebol ya teman-teman. Dan bisa kita lihat ada potensi untuk mengalami penurunan lanjutan, dimana harusnya turunnya ke area support berikutnya kisaran ke 3460. Memang ada percobaan untuk melawan di candle 1 jam ini. Kita lihat walaupun dia sempat membuat swing low ataupun membuat area low, tapi bisa mantul dan closingnya kemarin minusnya tipis ya teman-teman. Tapi potensi untuk mengalami koreksinya juga ada. Jadi silakan teman-teman perhatikan baik area support yang ada di 3650 ataupun kalau ternyata kondisinya sudah jebol ada potensi ngetes area 3460. Tentu selalu ada potensi dua arah ya teman-teman. Kalau ternyata dia rebound ada potensi mengejar area 3940 lagi, serta bisa saja mengalami kenaikan menuju ke all time high-nya di 4250. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah UNTR. UNTR pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 4,30%. Salah satu saham yang bergerak cukup baik beberapa waktu yang lalu, cuman mulai ada koreksi-koreksi yang cukup lumayan ya teman-teman. Di sini memang head and shoulders-nya potensi turun sampai 26325. Tapi pada perdagangan hari terakhir closing-nya di 26125. Artinya secara target penurunan
sebenarnya sudah terselesaikan ya teman-teman. Target penurunannya sudah terselesaikan dan sebenarnya kita bisa tandain area support itu ada di sini. Di kisaran area 26.000 sampai area 25 ribuan. Jadi ada potensi untuk tertahan di area support yang ada. Di sini bisa kita tandain area support bagian bawahnya. Walaupun memang ya, kita harus akui juga bahwa penurunan pada candle hari terakhir itu cukup besar ya teman-teman, volumenya. Bisa kalian lihat nih, volumenya besar, penurunannya juga besar. Kita akan tunggu ya di area kisaran 25675 apakah mampu menahan penurunan daripada UNTR. Karena bisa kita lihat pada histori sebelumnya bahwa 2 kali mampu menahan daripada penurunan saham UNTR beberapa waktu yang lalu, baik penurunan ataupun koreksi. Jadi kalau di sini bisa bertahan, ada potensi menguji area kisaran 28.000 sebagai area resisten yang sebelumnya adalah area support. Tapi tentu kalau 25 ribuannya berhasil jebol, ada potensi terus melanjutkan penurunan ke bawah. Jadi silahkan dipantau area support yang ada. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah ASI. Saham ASI pada perdagangan hari terakhir tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Posisinya 0,00%. Tetapi pada time frame weekly sebenarnya sudah terkonfirmasi double top ya teman-teman. Bisa kita lihat konfirmasi double topnya terlihat jelas ketika ASI breakdown. Maaf, cukup ada gangguan. ASI terkonfirmasi double top ketika bisa breakdown dari 5.800 dan posisinya sudah breakdown dengan closing di 5675. Untuk target penurunan double topnya ke 3850, apakah akan tercapai? Kita nggak tahu juga. Kita akan melihat bagaimana pergerakan-pergerakan yang ada dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat area support terdekat di 5.425, serta kalau misalnya jebol ada potensi menguji area 5.150, serta area support ketiga yang kita tandain adalah di area 4.725. Tetapi yang menarik adalah kalau kita perhatikan volume 2 minggu terakhir, karena kebetulan ini adalah time frame-nya weekly. Teman-teman bisa lihat bahwa volumenya cukup besar. Volume 2 minggu terakhir cukup besar ketika terkonfirmasi breakdown. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support yang ada daripada saham ASI jika teman-teman mau buy on weakness ataupun teman-teman mau invest. Jadi silahkan disesuaikan. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Telkom. Saham Telkom pada minggu ini ditutup mengalami koreksi 8,75%. Mirip-mirip sama saham ASI ya. Membentuk pola double top dengan potensi melanjutkan penurunannya ke area kisaran 2.700-an. Apakah akan tercapai menuju area tersebut? Jawabannya nggak ada yang pasti ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat candle terakhir di time frame weekly ini cukup besar volumenya. Jadi artinya memang ada koreksi atau tekanan jual yang cukup tinggi yang membuat saham Telkom mengalami penurunan. Support terdekat kemarin low-nya di area 3570 memang sudah masuk daripada area supportnya, di mana area supportnya itu
bisa kita gunakan dari area 3610 sampai 3460. Itu adalah area support 1 daripada saham Telkom. Untuk area support berikutnya, teman-teman bisa gunakan angka psikologis di kisaran area 3000. Kalau misalnya 3000-nya tertahan, tentu ada potensi untuk kembali rebound untuk ngetes area resisten-resisten yang sebelumnya di breakdown. Jadi kalau teman-teman mau trading saham Telkom, silahkan pantau area support yang ada. Kalau misalnya mau invest, dipantau juga kira-kira cicil-cicil yang harus dilakukan tuh di daerah mana. Jadi bisa memanfaatkan momentum koreksi daripada saham-saham yang ada di bursa kita. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah INKP. Salah satu saham yang pergerakannya sebenarnya cukup bagus ya teman-teman, cuman memang dengan kondisi bursa kita yang mengalami koreksi membuat banyak saham yang pergerakannya bagus menjadi ikut koreksi juga. Kita akan lihat bahwa INKP pada perdagangan hari terakhir seminggu ini ditutup minus 6,55% dengan closing di 9275. Low-nya ada di area 8975. Dimana kita sempat tandain area supportnya di kisaran area 9.000 sampai 8.850. Kita akan hapus dulu supaya kita bisa lihat area-area yang ada dengan jauh lebih jelas. Kita akan lihat pakai line chart ya, supaya lebih jelas kelihatannya untuk nyari area supportnya. Area supportnya teman-teman kita bisa tandain sebenarnya ada di area sini ya, kurang lebih sampai area 9000 memang sebenarnya area support yang cukup menarik, tapi kita bisa gunakan sampai area low-nya kurang lebih di 8825. Jadi kita revisi sedikit. Nggak ada masalah 8850 8825 karena itu adalah area low daripada right shoulder-nya teman-teman. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini sampai area 8825 itu bisa kita gunakan sebagai area low daripada right shoulder-nya, sebagai area support daripada saham INKP. Jadi kalau turun sampai sini menjadi kesempatan juga untuk buy on weakness, karena bisa jadi ini right shoulder ya. Sebelumnya memang right shoulder-nya terlihat di sini, kemudian tidak bisa breakout daripada 10.275 sehingga akhirnya mengalami koreksi kembali. Jadi teman-teman boleh spare ya sampai 8.800 lah ya, biar gampang. Kita tandain di sini spare sampai area 8.800 dengan area resisten terdekat 10.275. Serta kalau bisa breakout dari 10.275 masih ada potensi untuk mengalami kenaikan ke atas sampai 14.425. Tentu silahkan dipantau dulu area support yang ada. Kalau dekat-dekat 8.800 pergerakannya menarik, lalu ada perlawanan dari area supportnya, baru kita entry. Kalau ternyata area 8.800-nya tidak ada perlawanan dan cenderung malah melakukan pelemahan ataupun banyak seller yang akhirnya membuat harga kembali drop, kita jangan menadah dulu karena ada potensi kalau 8.800 jebol bisa jadi melanjutkan pelemahannya ke area-area support yang ada di bawah. Jadi pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dari PTBA, Adaro, UNTR, ASI, Telkom, dan INKP. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan dicek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.